Sumpah Pemuda merupakan momentum bagi para pemuda Indonesia untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Desakan kondisi bangsa yang tidak stabil membuat para pemuda terdorong untuk berjuang mengangkat martabat Indonesia dari belenggu penjajah. Peristiwa ini merupakan bukti konkret nasionalisme yang terwujud melalui pernyataan ikrar persatuan menuju Indonesia yang merdeka. Ikrar ini merupakan kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda dimulai ketika bangsa Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Rakyat merasakan adanya penindasan di tanah airnya sendiri dan membuat kehidupan bangsa Indonesia menderita. Berbagai macam bentuk perlawanan telah dilakukan oleh rakyat Indonesia, namun masih gagal memukul mundur tentara Belanda pergi dari tanah air akibat perlawanan yang masih bersifat kedaerahan, hingga muncul politik etis dari pemerintahan Belanda untuk memberikan pendidikan kepada kaum pribumi guna kepentingan permintaan karyawan berpendidikan. Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia setelah Kongres Pemuda I selesai. Beberapa pertemuan diadakan untuk membahas lebih lanjut terkait tindak lanjut dari Kongres Pemuda I. Setelah 2 tahun, para pemuda yang dimotorik Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia mengadakan beberapa rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa organisasi pemuda. Dari rapat tersebut menghasilkan keputusan bahwa Kongres Pemuda II akan dilaksanakan pada bulan Oktober 1928 atas inisiatif Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Kongres Pemuda II dilangsungkan selama 2 hari pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 yang terbagi dalam 3 kali rapat. Masing-masing rapat dilaksanakan di gedung yang berbeda. Rapat pertama dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 1928 di gedung KCP Lapangan Banteng. Dalam sebutannya, Sugondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam 1 hari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua dilaksanakan pada Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung OST Java Bioskop, membahas permasalahan pendidikan. Kedua pembicaraan purna bulanan sekarang ini, Mangku Sakoro, sependapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Anak harus dididik untuk memiliki karakter yang baik dan cinta tanah air. Harus pula ada keseimbangan antara pendidik di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Rapat ketiga dilaksanakan di Gedung Indonesia pada tanggal yang sama, yaitu 28 Oktober 1928. Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi. Selain mengemukakan gerakan kepatuhan, tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepatuhan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri. Itu merupakan hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Sebelum kongres ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia, yaitu karya Wage Rudolf Supratman. Lagu tersebut disambut dengan sangat meriah oleh peserta kongres. Kongres ditutup dengan pengumuman rumusan hasil kongres oleh para pemuda yang hadir. Rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia yang berbunyi, pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda memiliki arti penting bagi pergerakan nasional Indonesia selanjutnya. Dari Mahana Adiat
dalam gelombang Semangat Sumpah Pemuda tahun 2021 menjelaskan masing-masing poin dalam Sumpah Pemuda memiliki makna sebagai berikut. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk membela tumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangan sampai Rote. Meskipun terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh laut, tapi hakikatnya adalah satu. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi bangsa yang berdaulat dan bersatu, yaitu bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang besar dan majemuk, bangsa Indonesia telah melalui berbagai terpaan zaman melalui persatuan. Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia untuk berbahasa satu, yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mempersatukan suku, ras, dan etnis yang berbeda tanpa menghapuskan bahasa ibu masing-masing. Bahasa Indonesia juga selalu berkembang melalui penyerapan kosakata dari bahasa-bahasa daerah yang memperkaya kosakatanya. Sumpah Pemuda hendaknya dijadikan sebagai inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk bersatu dan memaknai perbedaan seperti keunikan dan bukan untuk memecah serta menjadi sumber konflik. Dengan persatuan generasi muda dapat membawa negeri ke arah yang lebih baik.